Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah mengendalikan diri atau menguasai diri. Seperti kita telah bahas sebelumnya, bahwa kita ini adalah carang-carang dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah carang daripada Yesus Kristus di bumi ini, khususnya di tempat di mana saudara berada, tempat di mana saudara beraktivitas, tempat di mana saudara bekerja, tempat di mana saudara kuliah, sekolah, berusaha, dan apapun yang saudara kerjakan selama saudara hidup di dunia. Itu adalah wilayah yang Tuhan percayakan kepadamu untuk menjadi carang, cabang daripada kerajaan Allah. Dan Tuhan menyatakan bahwa siapa yang tinggal di dalam Dia, artinya tetap menyatu dengan Dia, berada di dalam kendalinya, berada di dalam kekuasaannya, berada di dalam hubungan persekutuan yang erat dengan Dia, ia tidak mungkin gagal, ia pasti berbuah banyak. Artinya saudara bisa berhasil, saudara pasti berhasil berbuah 30, 60 bahkan 100 lipat kali ganda. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga telah belajar bagaimana Rasul Petrus mengingatkan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3, mulai ayat 3, bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ketika kita menjadi carang dari pokok anggur yang benar dan ditaruhnya di tempat di mana kita ada saat ini, kita diberi kuasa ilahi untuk berguna bagi kita dalam pelayanan kita, pengiringan kita, dalam aktivitas kita menjadi carang kerajaan Allah, carang dari pokok anggur yang benar itu. Dan ayat 4 katakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ia memberikan jaminan bahwa apa yang Dia janjikan itu pasti terjadi atas hidup saudara. Dan dikatakan bahwa itu sangat besar, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Itu kita telah peroleh ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan untuk itulah kita diciptakan baru. Karena pada dasarnya kita manusia memiliki kodrat manusiawi dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan keterbatasan, dengan segala keinginan-keinginan manusiawi, keinginan-keinginan daging kita, dan segala ambisi-ambisi duniawi kita, segala keinginan dosa dalam diri kita, tabiat-tabiat dosa, itu semua adalah kodrat-kodrat manusiawi, kodrat-kodrat kedagingan kita, kodrat alamiah kita sebagai manusia. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tertanam di dalam Dia, kita menerima kuasa ilahi di dalam roh kita yang telah diciptakan baru melalui pekerjaan rohnya di dalam diri kita. Dan itu sebabnya kita diberi peluang untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan oleh kodrat ilahi ini kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai orang yang tertanam di dalam pokok anggur yang benar, supaya kita berhasil menerima suplai kodrat ilahi ini, menerima suplai kuasa ilahi ini, supaya kita hidup saleh dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan itu.
Ayat 5 berkata, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Perhatikan baik Bapak Ibu, ketika kita tertanam di dalam Dia, itu bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang pasif, berdiam diri di tempat. Tapi ketika kita tertanam di dalam Yesus Kristus, kita aktif, giat, kita mengaktifasi semua potensi-potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita, kuasa ilahi yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam Kristus, menggerakkan potensi-potensi rohani kita, menggerakkan formasi-formasi rohani kita, supaya kita bertumbuh sehat, tumbuh dengan normal, tumbuh dengan baik, dari kecil, dari bayi menjadi pemuda, dewasa, dan kemudian berhasil berbuah seperti yang dirancang oleh Tuhan secara alamiah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perlu tambahkan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Apa itu? Ada 7 hal yang Tuhan minta kita tambahkan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa engkau harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Pada kebajikan tambahkan dengan sungguh-sungguh pengetahuan. Dengan pengetahuan tambahkan dengan sungguh-sungguh penguasaan diri. Dan seterusnya. Hari ini saya akan membahas tentang menambahkan kepada pengetahuan kita penguasaan diri. Sebab apa? Ayat 8 berkata, apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kalau tidak, ayat 9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tambahkanlah kepada kebajikanmu pengetahuan, dan tambahkanlah kepada pengetahuanmu penguasaan diri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pelajari apa sebenarnya penguasaan diri atau pengendalian diri atau self control dalam pengajaran-pengajaran psikologi. Kita belajar tentang apa yang disebut self control. Menurut beberapa pendapat psikologi menyatakan bahwa self control atau pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengontrol perilaku dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari hal-hal buruk yang merugikan diri kita sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa self control adalah kemampuan untuk mengelola keinginan, emosi, dan kebiasaan untuk tujuan jangka panjang. Nah Bapak Ibu Saudara, saudara kita semua akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada yang lebih enak bagi tubuh kita, daging kita memenuhi hasrat-hasrat duniawi, hasrat daging kita, atau sesuai dengan kodrat manusiawi kita. Tetapi ada juga hasrat rohani, keinginan rohani, hal-hal yang lebih tinggi daripada sekedar keinginan daging. Ketika kita belum diciptakan baru, tidak banyak pilihan pada diri kita. Kebanyakan dengan mudah saja kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Sangat mudah untuk kita lakukan, karena kita dikuasai oleh kodrat manusiawi secara umum. Tapi ketika kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, kita memiliki kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi. Karena suplai kuasa ilahi itu telah dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Nah saat itulah kita harus belajar untuk mengendalikan kebiasaan lama kita, kebiasaan daging kita,
kebiasaan duniawi kita, sifat-sifat alamiah kita secara manusia yang bisa menenggelamkan kita, menjatuhkan kita, dan membuat kita hidup di dalam kekuasaan dosa. Kita punya pilihan, apakah saya mau hidup di dalam dosa atau hidup di dalam kebenaran. Kalau kita belum dilahirkan baru, kita tidak punya pilihan banyak. Bapak Ibu Saudara, tidak sulit saudara untuk memilih. Tapi ketika saudara menjadi pengikut Yesus, saudara akan berkata, begitu sulit. Karena ada pilihan-pilihan yang harus saya buat. Ada malah yang berkata betapa sulitnya jadi orang Kristen. Saya harus mengendalikan ini, mengendalikan itu, mengendalikan ini, mengendalikan itu, dan seterusnya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, jika saudara benar-benar mempunyai kehidupan baru di dalam diri saudara, saudara punya kekuatan, kemampuan, daya kendali di dalam diri saudara. Saudara bisa secara alamiah jatuh, tetapi itu bukan selera saudara. Itu bukan style saudara. Itu bukan gaya hidup saudara. Itu bukan habitat saudara. Saudara boleh jatuh, tetapi saudara akan pasti kembali pada kebenaran. Pada akhirnya saudara akan menyadari bahwa itu adalah kebodohan. Ya, saudara akan berkata saya bodoh. Dan biasanya kalau orang sudah terjerembab berada di situ dan mengalami risiko-risiko daripada kejatuhan atau kegagalannya, baru dia berkata saya bodoh. Itu kesalahan besar yang saya pernah alami. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan terus berhadapan dengan pilihan-pilihan, dan kita akan terus diintimidasi oleh kebodohan-kebodohan untuk membuat pilihan-pilihan yang salah. Nah, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, kenapa kita tidak mampu mengendalikan diri kita? Karena sering kali kita lupa siapa diri kita. Atau biasanya kita membuat pernyataan-pernyataan klise, ya, bahwa kita masih manusia, kita masih punya kelemahan dan kekurangan dan sebagainya. Saya pun pernah berpikiran seperti itu. Tapi saya telah mempelajari kebenarannya, bahwa sebenarnya kita punya kekuatan ilahi dalam diri kita. Kapan kita kehilangan kekuatan itu adalah ketika kita lupa siapa kita di dalam Kristus, atau kita tidak menyadari siapa kita di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara tidak menyadari siapa diri saudara, bahwa saudara adalah ciptaan baru, bahwa saudara telah menerima kodrat ilahi di dalam Kristus, dan saudara menerima suplai kuasa ilahi itu terus menerus di dalam hidup saudara ketika saudara menerima Roh Kudus di dalam dirimu. Bapak Ibu, kesadaran-kesadaran ini akan memberikan kekuatan kepada saudara bahwa tempat saya bukan di situ, wilayah saya bukan di situ, ranah kehidupan saya bukan di situ, kesenangan saya bukan di situ, hobi saya bukan di situ, selera saya bukan di situ, gaya saya, style saya bukan di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita pelajari dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. So, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. 3 hal yang selalu mengendalikan hidup manusia di atas muka bumi: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging adalah hawa nafsu alamiah dalam diri kita, yang ingin selalu dipuaskan, tidak pernah berhenti dan tidak pernah puas. Nafsu-nafsu itu keserakahan, nafsu seksual, nafsu kekuasaan dan sebagainya selalu ada secara alamiah pada diri setiap orang. Bahkan diupayakan dengan berbagai cara supaya dipenuhi. Karena itulah nilai, itulah citra, itulah harga daripada seseorang yang belum diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah keinginan mata. Semua nafsu birahi dari mata, nafsu untuk memiliki segala sesuatu yang diingini oleh matanya, selalu dipuaskan, ingin dipuaskan.
Apa yang dilihat oleh matanya selalu ingin dimiliki. Ini banyak terjadi. Dan semua orang memiliki keinginan mata dan keangkuhan hidup. Keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik, menjadi yang terbesar, menjadi yang terhebat, mendapat pengakuan, mendapat pujian, mendapat penghargaan, dan sebagainya. Semua orang memiliki itu. Tapi ingat, 1 Yohanes 2:16 katakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yang yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh sebab itu, sekalipun Bapak Ibu Saudara kita semua tinggal di dunia, tetapi jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Hidup normal lah, memenuhi keinginan dagingmu. Makan, minum, pakai kita. Hidup normal lah, memenuhi keinginan matamu, melihat segala sesuatu dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Hidup normal lah untuk memenuhi keinginanmu untuk mendapat pengakuan. Semua itu kalau ada dalam batas-batas normal, maka itu akan mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita bagi kita, dan jadi berkat bagi orang dan bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Sayang sekali bahwa banyak orang tidak memahami batas-batas normal. Alkitab tidak mengajarkan secara rinci tentang batas-batas normal, tapi kita akan mempelajari dan saudara akan tahu. Karena Roh Tuhan akan menuntun hatimu untuk mengetahui batas-batas normal, keinginan mata, keinginan daging dan sebagainya yang menjadi kewajaran bagi saudara. Sebab setiap orang memiliki kewajaran, kenormalan yang relatif berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kita harus mengendalikan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kenapa kita harus mengendalikan diri kita untuk hal-hal yang sedang diperjuangkan, dikejar-kejar, diupayakan dengan segala cara oleh banyak orang, bahkan orang rela mati untuk itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dekat apanya? Dekat kehancuran, dekat kebinasaan. Karena itu kuasailah dirimu. Kenapa kita harus kuasai diri kita? Artinya supaya kita tidak kehilangan kendali atas keinginan daging kita yang kesudahannya sudah dekat. Semua menjadi keinginan-keinginan tiga hal tadi, baik keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu sudah dekat kepada kesudahannya. Mari kita belajar mengendalikan keinginan ini supaya tidak mengendalikan potensi-potensi kita, mengendalikan energi kita, mengendalikan tujuan-tujuan kita, mengendalikan perhatian kita, mengendalikan semua potensi kita, sehingga tidak diarahkan kepada hal kekal yang telah dijanjikan oleh Allah. Hal-hal yang sangat besar yang kita pelajari tadi, kita baca dalam 2 Petrus tadi. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita mengendalikan, mulai dari mata kita, pikiran kita, lalu kemudian keinginan kita, dan terakhir sikap perilaku kita dalam segala hal. 2 Timotius 4 ayat 5 katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan merinci semua bentuk pengendalian, karena ada begitu banyak bentuk pengendalian diri yang harus kita hadapi. Seorang pria paruh baya yang mungkin sedang mengalami apa yang disebut puber kedua. Secara alamiah setiap orang mengalami siklus-siklus perkembangan pertumbuhan hormonnya, baik pria maupun wanita. Ada yang disebut masa pubertas 1, pubertas 2, pubertas 3 dan seterusnya. Secara psikologis setiap orang mengalami. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, supaya saudara memperhatikan ini. Hati-hati dengan matamu. Kalau gagal mengendalikan matamu, maka itu akan masuk dalam pikiranmu.
akan masuk ke dalam angan-anganmu. Kalau itu sudah mulai masuk ke dalam pikiranmu dan angan-anganmu, mulai timbul dalam angan-anganmu imajinasi-imajinasi, apa yang terjadi? Engkau akan semakin tenggelam ke dalam hasrat atau keinginan-keinginan hatimu, dan engkau mulai merindu-rindukan sesuatu dalam dirimu, mengingat masa-masa SMP, SMA, masa remajamu, dan engkau mulai melihat dirimu, wah masih bisa, kulenji, saya masih ada sisa SMP, sisa SMA. Saudara mulai lebih banyak ke salon, mulai cat rambut, mulai lebih rajin di cermin. Ibu-ibu mesti hati-hati, para pria juga mesti hati-hati dalam kondisi seperti ini. Karena selangkah lagi, kalau sudah ada di hati, maka tindakan akan terjadi. Dan kalau tindakan terjadi, kalau orang sudah parubaya seperti itu, pengalaman-pengalamannya masa lalu, untuk membuktikan dirinya siapa dia, masih bisa, masih kuat, dia pasti bisa mengalami apa yang diinginkan, diangan-angankan. Apalagi jika kesempatan itu ada, uang ada, peluang ada, ia bisa mendapatkan gadis, perempuan yang diingininya. Dan pada saat yang sama dia bisa melupakan istrinya, dia akan lupakan pasangannya, dia akan melupakan anaknya, bahkan dia bisa melupakan cucunya. Dan bukan hanya itu, bisa melupakan statusnya siapa dia. Entah dia pendeta, entah dia majelis, entah dia diaken, penatua, tidak peduli. Tokoh masyarakat, tidak peduli. Ada banyak kasus telah terjadi di bangsa ini yang terus marak, bukan hanya di kalangan artis, tetapi di kalangan pejabat sipil, pejabat negara, pejabat gereja, orang-orang yang dianggap elit agama, tidak peduli. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ayat lain firman Allah berkata, larilah dari kondisi seperti itu. Jangan tinggal, jangan biarkan dirimu terperosok ke dalamnya. Jadi ketika mata kita mulai memandang, saudara tidak bisa menutup mata, tetapi jangan biarkan pikiranmu mulai dirasuki. Kita harus taklukkan semua pikiran-pikiran kita kepada Kristus. Sebelum masuk ke dalam keinginan, hasrat kita, hati kita, dan seterusnya, menghasilkan buah dosa. Jadi kuasailah pikiran. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita belajar menaklukkan pikiran-pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengakhiri firman Tuhan dengan kisah tentang seorang Simson. Dia seorang orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya akan memberi contoh tentang seorang yang diurapi Tuhan luar biasa. Dari lahirnya ia tidak boleh dicukur rambutnya, karena ia telah ditentukan Tuhan untuk menjadi pembela umat Tuhan menghadapi orang-orang Filistin. Ia adalah orang hebat, karena kekuatannya tidak ada yang dapat menandingi. Saudara bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16, bagaimana Simson begitu luar biasa membunuh orang-orang Filistin, membunuh singa seperti domba, membunuh ratusan orang dengan tangannya sendiri, bahkan mengikat anjing hutan dan menaruh obor di ekornya, lalu melepasnya masuk ke dalam kebun-kebun orang-orang Filistin. Dengan segala mujizat kekuatan yang dimilikinya, ia dapat mengangkat pintu gerbang kota, ya, diangkat, dicabut bersama tiang-tiangnya, dibawa di atas gunung ketika dia diikat oleh orang-orang Filistin. Tetapi kemudian dia jatuh di tangan Delila, ia jatuh di tangan seorang perempuan. Kenapa? Karena keinginan mata. Kenapa? Karena dia berpikir
Walaupun saya beritahu rahasia saya pasti dilepaskan Tuhan. Inilah kesombongan. Dia berpikir saya hamba Tuhan, saya orang diurapi Tuhan, saya tidak mungkin jatuh. Kesombongan ini membuat dia kemudian terjebak dengan seorang perempuan, dan akhirnya matanya dicungkil dan dijadikan budak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah Simson. Akhir hidupnya sangat tragis. Memang dia berhasil membunuh jauh lebih banyak di akhir hidupnya daripada selama dia hidup. Karena pada hari itu juga ia termasuk yang mati dalam peristiwa ia meruntuhkan gedung pertemuan orang-orang Filistin. Ia mati dengan orang-orang berdosa. Ia mati dengan orang-orang kafir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah akibat daripada ketidakmampuan seorang Simson yang hebat, seorang Simson yang diurapi Tuhan dalam mengendalikan dirinya. Saya percaya bahwa saudara pasti mampu mengendalikan diri saudara karena kuasa ilahinya ada di dalam diri saudara dan saya. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan kemampuan karena kodrat ilahi ada pada diri kita masing-masing. Biarkan itu bertumbuh, biarkan itu semakin nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kalaupun saudara ada hasrat, ada keinginan untuk membalas dendam, untuk menyatakan iri hatimu, kebencianmu, dengkimu, sakit hatimu, dan sebagainya, kendalikan hatimu, kendalikan keputusanmu, kendalikan nafsu keinginan itu. Memang ada pada diri dagingmu, tapi manusia ilahimu tidak seperti itu. Manusia rohanimu yang telah diciptakan baru tidak seperti itu. Engkau telah diciptakan baru. Engkau tidak punya habitat seperti itu. Kalaupun ada keinginan di dalam dirimu untuk menonton hal-hal yang jahat atau menonton film-film porno atau gambar-gambar yang merusakkan hati pikiranmu dan menggoda engkau untuk hidup dalam dosa, tidak sopan dan sebagainya, alamiah daging sebagai kodrat manusiawi ada memang. Tapi ingat, ada kodrat ilahi yang lebih besar di dalam dirimu, lebih daripada kodrat manusiawi itu. Engkau punya suplai kuasa ilahi dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Saudara menerima kekuatan di dalam diri saudara. Atau mungkin saudara sedang dikendalikan oleh amarah, dendam, sakit hati kepada seseorang yang merugikan engkau atau menyakiti engkau. Kendalikan amarahmu. Hiduplah baik. Biarkan Tuhan yang mengendalikan apa yang engkau tidak mampu kendalikan. Atau engkau mungkin sudah dikuasai oleh roh kebohongan, sehingga engkau tidak bisa membedakan mana saat di mana engkau berbohong, mana saat di mana engkau jujur atau berkata benar. Sukar untuk engkau membedakan karena engkau selalu hidup dalam kebohongan. Dan engkau lupa kapan engkau berbohong lagi, dan kapan engkau berkata benar, kapan engkau berkata jujur. Engkau sulit untuk mengetahuinya. Tapi saudara, kalau engkau yakin bahwa engkau adalah manusia ciptaan baru di dalam Kristus dan engkau tertanam di dalam pokok anggur yang benar, percayalah, Roh Kudus ada di dalam dirimu, roh kebenaran ada dalam dirimu akan menuntun engkau sehingga engkau hidup di dalam kebenaran dan mampu mengendalikan roh kebohongan di dalam dirimu. Dan masih banyak hal lain lagi yang mampu saudara kendalikan. Kuasailah dirimu melalui tuntunan kuasa Roh Kudus atas hidupmu. Amin.